dalam kehidupan kita. Apa itu? Maka dia akan selalu merasa diawasi Allah. Namanya muraqabah. Jadi orang-orang yang sudah mata hatinya terbuka, Bapak Ibu, walaupun sedikit, maka dia akan senantiasa diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada perasaan itu. Kalau kita mau buat ini, ya Allah ini nengok aku. Kalau aku mau buat ini, Allah senantiasa mengawasi aku. Kalau sudah ada perasaan itu, Bapak Ibu, itu kita punya syu'abul basirah. Wa ta'adda bihi zahiran wa batinan. Dan ia beradab dengan Allah baik zahir maupun batin. Jadi orang-orang yang mata hatinya ini sudah memiliki cahaya terbuka walaupun sedikit, tadi tandanya pertama apa? Dia senantiasa merasa diawasi Allah, merasa senantiasa dilihat Allah. Yang kedua, dia akan beradab dengan baik, baik secara zahir maupun batin. Bagaimana itu Ustaz? Orang yang memiliki hati, mata hati syu'abul basirah itu beradabnya yang zahir maupun yang batin. Contoh beradab zahir dengan Allah, kal mubadarati ala imtisalil awamir wajtinabin nawahi. Seperti segera menjunjung perintah Allah dan segera menjauhi larangan. Nah, ini orang yang beradab zahir dengan Allah. Jadi ciri orang yang sudah terbuka mata hatinya walaupun sedikit, dia akan segera memenuhi melaksanakan perintah Allah dan segera menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi kalau sudah berkumandang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, segera udah itu siap-siap, langsung dia pergi ke masjid. Ini tandanya syu'abul basirah, udah kebuka nih mata hati. Buka mata. Punya duit, ada rezeki lebih, segera dia melaksanakan perintah Allah. Apa itu? Sedekah infak. Dan orang-orang yang mata hatinya syu'abul basirah itu, Bapak Ibu, segera juga dia meninggalkan maksiat. Tak lagi dia ikut-ikutan hal-hal yang tak baik buruk. Ibu-ibu juga sudah pandai menjaga aurat. Segera tinggalkan membuka aurat, tutup aurat. Segera meninggalkan suka menceritakan aib orang, segera banyakkan zikir. Itu namanya orang syu'abul basirah. Tapi Bapak Ibu mohon maaf, masih banyak juga rajin kamasojid, paling rajin juga menceritakan aib orang. Ya Bu, rajin wirid, pulang wirid, habis ustadznya diceritain. Nah, ini namanya tidak syu'abul basirah. Jadi syu'abul basirah itu beradab secara zahir dan batin. Yang zahir tadi Pak, kalau ada perintah Allah segera, kalau ada larangan Allah segera tinggalkan. Jadi, kemudian bagaimana cara beradab secara batin? Beribadah itu ikhlas. Ibadah kita ini semata-mata hanya untuk mencari keridhaan Allah. Titik. Aku ngaji ingin mendapatkan ilmu, ingin mencari ridha Allah. Aku puasa, aku zakat, aku sedekah, aku baca Quran, itu semata-mata mencari keridhaan Allah, bukan untuk mendapatkan apa-apa dari manusia. Satu lagi Bapak Ibu, orang yang sudah terbuka mata hatinya ini, maka akan muncul adamul intirah.
tidak suka mengiktiraf Allah, si tidak suka mendebat Allah. Apa tuh maksudnya? Orang yang mengiktiraf, menentang, mendebat Allah tuh suka kali gini Pak, dia cakap, kenapa aku kayak gini ya? Kenapa aku kayak gini ya? Kenapa aku begini ya? Kenapa aku begitu ya? Ini namanya iktiraf, menentang Allah. Kalau kita sudah punya cahaya mata hati, cahaya Subhanul Basirah, kita tidak akan lagi kenapa. Kan banyak kita gitu, ngadu sama orang. Oh bang, kenapa hidupku gini-gini aja? Kenapa aku tak kaya? Kenapa aku tak sembuh dari sakit? Aina mengiktiraf. Orang yang sudah terbuka mata hatinya, apapun yang dia alami, baik buruk, dia ridho. Kenapa? Karena dia tahu bahwa itu adalah pemberian Allah. Tapi agak sulit tadi kan. Kita kan selalu tanya kenapa. Jadi Bapak Ibu dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama tentang Subhanul Basirah. Jadi ciri Subhanul Basirah ini yang pertama apa tadi Bapak Ibu? Merasa diawasi Allah. Yang kedua, dia berada secara zahir dan juga batin. Yang kedua, wa ammal ladzi fihi ainul basirah au nurul ilmi au ainul yaqin. Dan adapun orang yang dengannya itu ada ainul basirah atau nurul ilmi atau ainul yaqin, ini orang yang sudah mulai banyak terbuka tapi belum sempurna. Kalau syu'a sedikit, kalau ainul basirah sudah mulai banyak, separuh lebih. Udah terbuka separuh. Walaupun cuma separuh yang terbuka Bapak Ibu, tapi sudah banyak terbuka, sudah hilang macam-macam penyakit yang ada di mata yang menghalangi. Jadi orang-orang yang sudah dalam taraf ainul basirah, sudah banyak terbuka mata hatinya, ini tanda bahwa sudah banyak penyakit-penyakit di dalam hati ini yang sudah terbuang. Segala macam kesibukan duniawinya yang selama ini melupakan dia daripada Allah, sedikit demi sedikit dibuangnya, dijauhkannya. Akhirnya sudah nampak mata hatinya. Nah, orang yang mata hati sudah banyak kebaikan, orang yang mata hatinya sudah nampak terbuka, walaupun belum sepenuhnya. Yang kasyifu lahu wujudul haqqi wa adamul khalqi ay adamul hauli wal quwwati fihi. Nampaklah baginya adanya Tuhan dan tiada daya upaya makhluk ini. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah masuk ainul basirah ini, yang sudah banyak terbukanya, maka ketika seseorang itu melihat sesuatu yang dipandangnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nengok orang datang berbuat baik dengan dia langsung ingat alhamdulillah, dia langsung ingat Allah. Kalau sebaliknya ada orang berbuat jahat kepada kita, orang yang sudah sampai taraf ainul basirah ini, dia tidak akan lagi membenci, menanam dendam selama-lamanya kepada orang yang menyakiti.
Kenapa? Karena dia yakin tiada daya dan upaya, semuanya adalah karena Allah. Kita di manusia nih Pak, tak ada daya, tak ada upaya. Kita nih bisa begini nih, ini semua karena daya dan upaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang berbuat taat, orang baik, orang memuji, orang suka memberikan kepada kita, kita pandang bahwa sesungguhnya orang berbuat demikian ini itu karena daya dan upaya Allah. Manusia ini tak ada daya dan upaya. Kalau kita melihat satu kemaksiatan, ingat kemaksiatan itu juga karena daya dan upaya Allah. Maka sering saya katakan begini Pak, sejahat-jahatnya orang kepada kita, sezalim-zalimnya orang kepada kita, kita boleh marah dengan dia secara syariat. Kita tidak suka terhadap perbuatannya, tapi ingat jangan benci orangnya. Maksudnya apa nih Pak? Kalau dia satu saat kembali dan minta maaf, maafkan. Itulah orang yang sudah dalam maqam ainul basirah. Contoh kecil gini Bapak Ibu, kan sering, mohon maaf nih, masalah rumah tangga sering nih terjadi. Kadang Bu, suami kita di rumah itu kan tak sempurna. Manusia ini kan banyak kekurangan. Pak, istri kita juga di rumah banyak kekurangan. Kadang-kadang mohon maaf, ribut. Mohon maaf 1000 kali maaf. Selingkuhlah Bapak Bu, karena tak tahan di rumah. Kenapa dia selingkuh? Gak tahan nengok ibu, masih merepet. Kalau di rumah jelek kan, tak melayani suami. Akhirnya dia selingkuh. Marah gak ibu? Marah secara syariat boleh marah. Boleh. Marahi suami kita, Bang, kok selingkuh? Selingkuh itu dosa. Akhirnya suami ibu sadar, dia minta maaf, ingin kembali menjadi laki-laki yang baik. Kira-kira ibu maafkan nggak? Kan enggak. Ibu ajukan ke pengadilan kan? Nah, belum ainul basirah. Tapi kalau ibu ainul basirah, iya Pak. Elok-elok abang ya, jangan abang selingkuh lah. Udah aku bilang abang, janda tuh tak baik, mau buat abang aja itu. Sebaliknya Pak, ibu selingkuh, oh marah nggak? Marah. Kalau nggak marah nggak normal ya. Marah secara syariat, marah nasihati. Tapi kalau ibu tuh balik ingin berubah diri, maafkan nggak? Enggak, ajukan juga pengadilan. Namanya belum main bahasa. Bapak Ibu dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang ibu ini itulah dia. Aku Ustaz, semua kesalahan suamiku bisa aku maafkan, illa kecuali ya. Atau dari selingkuh tadi. Ada pula pakai illa ya kan. Allah tak ada pakai illa Bu. Siapa saja yang melakukan perbuatan dosa, kalau dia mau bertaubat, Allah maafkan. Itulah saya bilang tadi. Kalau kita belum memaafkan orang, Bu, masdudah basirah, tertutup itu mata hati. Berapa banyak Bu sampai mati, anak sama oma sama ayah tak bercakap, betul Pak? Saudara kandung tak bercakap, betul Bu? Apa perkara? Harta warisan. Udah datangnya Bu anak kita Bu, dibawanya menantu ibu yang bukan pilihan ibu. Ya, aku tak setuju kok kawin dengan dia. Akhirnya berapa kali lebaran datang, Pak Ibu maafkan juga. Itu masih mudatul basirah, masih tertutup hati. Tapi kalau Ibu maafkan, Ibu nasihati, ini udah subhanul basirah. Dan nanti bisa naik level menjadi ainul basirah.
Jadi kalau ada orang datang menantu kita udah berubah, kita tengok dia elok, lihat, oh ini menantu ini, anakku ini, mereka selama ini sebenarnya adalah daya dan upaya. Jadi ainul basirah ini Bapak Ibu, selalu dia melihat sesuatu itu yang dipandangnya adalah Allah. Nah, ini tidak kita dapatkan Pak sebelum ainul basirah, nggak bisa langsung lompat ini. Ada tahap step by stepnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah dalam taraf atau makom dia memiliki ainul basirah ini, maka dia akan terbuka dengan jelas bahwa apa saja yang dia lihat, dia alami, dia kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Sakit misalnya, sakit kaki kanan Bu, ya Allah, jangan bilang kenapa ya Allah tak sembuh-sembuhkan penyakit itu. Enggak, seharusnya kita ridho terhadap penyakit itu. Ya Allah, alhamdulillah, Engkau masih bisa berikan aku sakit macam ini ya Allah. Karena kalau aku sakit ini berhenti maksiatku ya Allah. Kan gitu kan? Kadang-kadang orang mau datang gini, dulu dia kaya dia, tiba-tiba jatuh, datang dia ke rumah Ustaz, curhat, Ustaz, udah mulai, kenapa aku Ustaz? Saya senyum, kenapa aku Ustaz? Aku dulu kaya Ustaz, di mana-mana hartaku sekarang semua habis Ustaz. Saya tanya, kenapa Bapak macam itu? Salah pilih bini kedua Ustaz, katanya. Ku tinggalkan bini pertama ku yang setia Ustaz, walaupun dah agak jelek. Ku pilih yang cantik Ustaz, yang bukan berdandan. Habis semua harta Ustaz. Kenapa? Padahal dengan dihabiskannya harta oleh perempuan yang tak baik ini, si laki-laki kan jadi lebih baik. Saya bilang, mana dulu Bapak ketika banyak harta, banyak duit, dengan sekarang yang tak punya apa-apa setelah dipelorotin, mana dulu Bapak lebih dekat kepada Allah yang dulu banyak harta atau yang sekarang? Sekarang Ustaz. Jadi memang kadang-kadang cara Allah itu beda-beda untuk menyadarkan kita supaya kita kembali kepada Allah. Dulu bapak kita semua nih kalau banyak duit kan mentikungan nih, semua kita anggap licin semua. Begitu nggak punya, ke masjid. Baik nggak tuh? Baik. Pernah juga saya sampaikan, sakit kita Pak tak sembuh-sembuh. Kita tak tanya ya Allah kenapa tak kau sembuhkan aku ya Allah, terima kasih Engkau buat aku sakit ya Allah. Karena dengan sakit ini tasbih tak pernah tinggal. Bukan hanya di kanan kiri 2 tasbih, kadang-kadang 3 lagi di leher ditaruh. Kadang-kadang sakit kan Pak? Karena sakitlah ibu di rumah saja, kalau enggak melalak ke sana kemari. Mulai dari gang A sampai gang B, nomor 1 rumah sampai nomor sekian, habis semua, tahu isi rumah orang. Dengan sakit tak benar lagi Bu. Mulut tak bisa lagi menceritakan banyak orang. Yang ada hanyalah Allah, 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 Allah. Datang orang menjenguk, Assalamualaikum Pak, Allah, Allah, katanya. Allah ada. Dulu tak pernah nyebutkan nama Allah. Baik nggak tuh sakit untuk kita? Baik. Ainul basirah. Tapi kan Pak yang mencari begini Pak. Kita kan masih tanya kenapa. Kalau masih kenapa, itu masih mudah terbasir. Obat itu Bu, gimana cara obatinya? Biji itu kasihlah. Jadi sakit, suruh. Nah, ada lain Bu. Macam nak gini-gini aja, tahu kan ya. Orang senang, awak hidup tak tenang. Orang gembira, awak suntuk aja. Pestanya waktu sebelah rumah itu pesta, awak yang gemetar. Gemetar kenapa? Karena pestanya meriah. Udah mulai dah tuh. Dari mana
bisa pesta anaknya meriah kali. Kan dia kan kerjaannya cuma gini-gini aja. Apa urusan ibu? Apa urusan ibu orang pesta meriah? Kok kita pula yang heboh kebakaran jenggot? Rupanya tahu waktu bisa pesta meriah karena ada orang dermawan yang baik membiayai pestanya. Baru dia. Kalau tidak menjalar kemana-mana kan? Yang terakhir itu adalah hakul basirah. Hakul basirah ini Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, nanti dia sampai tarafnya kepada makom bakom. Dia melihat sesuatu kepada makhluk, dia tidak lupa kepada Allah, dan ketika dia melihat Allah, dia juga tidak lupa kepada makhluk. Nah, ini nanti tak perlu kita kaji makom bakom. Ini akan datang sendiri. Yang penting jangan sampai kita termasuk memiliki dua mata hati tadi. Yang pertama mautul basirah, mata hati mati, nauzubillah. Kemudian masdudatul basirah. Nah, ini kita obati, kita perbaiki. Setidaknya yang ketiga kita Bapak Ibu, syu'aul basirah. Pelan-pelan kita melangkah. Nanti setelah bagus syu'aul basirah terbuka sedikit, naik sedikit dia menjadi ainul basirah. Dari ainul basirah barulah hakul basirah. Ini dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, dapat ilmu kita istilah-istilah basirah itu Bapak Ibu. Yang penting kita posisikan diri kita di mana kita sekarang. Jangan sampai kita masuk ke dalam mautul basirah atau juga masdudatul basirah. Mari sama-sama kita ikhtiar, kita berusaha, kita rapikan hati kita ini Bapak Ibu. Karena melalui hati inilah Bu, maka akan muncullah segala perbuatan-perbuatan. Kalau tak bercahaya dia Bu, yang keluar yang tak baik. Kalau dia sudah bercahaya, nampaklah cahaya itu akan memerintahkan kita untuk berbuat taat kepada Allah dan kita menjauhkan maksiat. Bagaimana caranya? Banyak zikir, sesuaikan amalan kita ini dengan amalan syariat, baguskan setiap hari amalan kita ini. Jangan mau gitu-gitu aja. Terus mengaji. Yang tak tahu tanyakan kepada guru. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala paling tidak membukakan basirah kita ini, syu'aul basirah, dan tidak menutup kemungkinan kita akan mendapatkan ainul basirah sampai puncaknya hakul basirah. Amin. Amin. Ya Rabbal